Jadi pendakian ke Gunung Sumbing itu gue lakukan sekitar tahun 2014, tepatnya ketika liburan semester. Singkat cerita kita sampai di depan Jalan Garung ya, barulah kita berjalan tuh Bang. Jadi dari jalan raya menuju ke base camp itu sekitar kurang lebih 1 km. Itu bisa kita lakukan jalan kaki lah. Nah, sampai di base camp Garung itu sekitar jam 8 pagi. Saat gue tiba di base camp Garung itu, akan tetapi pas gue sampai di base camp Garung, itu sudut-sudut dari base camp itu sepi. Gue tanya ke pihak base camp, Pak, besok ini kira-kira ada yang naik ya? Waduh Mas, kagak ada Mas. Dan kita juga nggak tahu sih Mas, kita nggak bisa mastiin soalnya kan Gunung Sumbing itu belum online banget. Yang tadinya agenda gue jam 8 itu kita mulai pergerakan ke atas, tertunda. Karena kenapa? Hujannya intensitasnya gede banget. Nah, barulah selang setengah jam lagi dari jam 11, berarti setengah 12, udah cerah dan gue langsung memilih untuk naik ojek ke pos 1. Singkat cerita kita naik ojek ke atas, itu kan kita duduk depan Bang ya, seperti naik roller coaster mungkin kan. Itu bayarnya kalau dulu itu 20.000. Nah, kita lewatin jalan bebatuan sampai akhirnya di pos 1. Pos 1 itu pos Malim. Pos Malim dengan ketinggian 1900 kalau nggak salah. Nah, di pos 1 itu ada petani Bang. Petani dengan layaknya pakaian petani, dengan topi, rajutan rotan, pakaiannya ya layaknya petani aja. Lantas kan gue langsung sapa Bang, ini sih Pak ya. Akan tetapi dia itu cuma ngelirik dan ngeliriknya tuh sinis. Ya udahlah, gue nggak berpikir bahwa itu adalah hal-hal di luar batas nalar. Aman-aman aja. Gue lewatin itu pos 1, pergerakan dari pos 1 ke pos 2. Ini ritmenya sangat-sangat lama. 20 menit pertama itu sangat lama nih. Itu pergerakan gue sangat lama. Sangat lama. Dan gue tidak mengejar waktu. Tapi gue punya target, gue sampai di camp area, nggak mau namanya ketemu maghrib. Nah, sampai akhirnya sekitar perjalanan sekitar 3 jam dari pos 1 ke pos 2, yang seharusnya 2 jam, sampailah di pos 2. Nah, di pos 2 ini ada batang melintang banget. Ada batang melintang. Selang gue sampai di pos 2, sekitar 20 menit datanglah pendaki lagi. Ternyata dia berombongan 5 orang, cowok semua saat itu. Nah, di pos 2 ini gue makan bareng tuh Bang, sama mereka. Nah, akan tapi ketika gue kelar makan, pengen lanjutin perjalanan duluan. Jadi, selang sekitar 30 menit setelah dia naik, baru kita naik. Nah, dari pos 2 ke pos 3, itu sekitar gue nyampe itu jam 1 ya. Jadi pergerakan gue dari pos 2 ke pos 3 itu jam 1 siang. Nah, akan tetapi sekitar 1 jam setelah melewati pos 2, gue kebelet kencing. Pas gue mau kencing itu, jadi ada tanjakan. Ada tanjakan curam, ada yang melipir ke kiri. Melipir ke kiri itu datar Bang. Bon lo duluan aja, gue kencing bentaran. Gue kencing ke belakang. Bon lo lewat dari mana? Yang tanjakan apa lo ambil ke kiri? Kiri Mang, suara itu. Ya udah, gue ke kiri. Sekitar jam 2 siang, gue kiri. Selang 20 menit Bang ya, setelah gue ambil kiri, itu gue nggak nemuin. Sampai akhirnya gue jalan 1 jam. Gue jalan 1 jam setengah. Belum ketemu juga. Dan gue memutuskan untuk break. Gue observasi ulang Bang. Nah, pas gue lagi break, gue terpintas pikiran bahwa gue salah jalan. Ketika gue break itu Bang ya, sekitar 10 menit gue ngerokok sebatang. Gue terpintas pengen turun lagi nih. Untuk ngambil kemana? Ngambil ke jalan yang tanjak itu. Jadi gue sempet linglung tuh. Sekitar dari titik gue istirahat ke bawah 5 menit. Ngapain ke bawah ya? Atas aja dah. Gue naik lagi ke atas, lewatin poin yang gue istirahat itu. Ketika gue duduk di belakang gue, naik ke atas. Nah, ketika gue pengen naik ke atas, bapak itu menyodorkan kresek hitam itu. Ini Mas, saya ada ubi sama singkong. Karena gue menghargai apa yang dikasih sama si kakek, jadi jangan dilihat apa yang dikasih gitu kan, tapi lihat siapa yang ngasih. Dia menjelaskan bahwa anaknya udah meninggal, dia hidup sebatang kara. Gak lama kemudian, gue nggak berasa kalau gue nge-break itu udah terlalu lama. Gue tuh nggak inget temen gue tuh di atas nih. Nah, ketika gue pengen pakai ransel banget, dia bilang, saya ini berumur 121 tahun. Ini Mas, saya titip ini ubi sama singkong. Ya udah gue terima itu.
kresek hitam itu yang isinya ubi sama singkong bakar. Gue bawa, gue masukin di tas. Nah, sampai akhirnya gue coba jam 3 tuh ya, jam 3 sore gue coba. Semakin jalan. Tumbuhan atau ilalang itu makin rapat ya. Makin rapat berarti kan itu jalur nggak sering dilewatin sama pengendara. Ternyata itu menunjukkan jam 4 sore. Ini jam 4 sore, gue belum sampai sana dan treknya semakin ke bawah, nggak mungkin. Gue break, tenangin diri bang. Gimana caranya? Gue nggak berhalusinasi. Gimana caranya? Gue nggak panik. Gimana caranya? Gue nggak takut. Nah, setelah gue break itu, nggak lama kemudian gue jalan. Kok makin jalan itu makin ketutup dan mentok di satu batu. Nah, akan tapi ketika gue ngelengok ke atas, itu ada suara seperti layaknya kita di tempat camp. Saat gue dengar suara seperti area tempat camp bang, gue langsung ngeluarin tuh peluit emergensi bang, tuh peluit SOS. Trit, kagak dijawab. Sampai akhirnya ketiga kali gue nyuruh peluit dari atas gunung itu nyautin Trit. Dan memang saat pendaki itu Ambon juga bawa peluit. Ambon, fix ini Ambon. Gue panggil nama Ambon bang, sampai akhirnya panggilan kelima, Bon. Gue pastiin itu Ambon bukan. Langsung gue panggil Arif, Rip, woi. Langsung gue pastiin lagi, manggil kok, bang, mau di mana? Kemiringan itu sekitar 45 derajat. Lumayan curam saat itu. Lagi pas di titik 20 meter, Ambon itu ngomong, Bang, lo ngapain di kamar itu? Lo ngapain di bawah? Bang, lo kemana emang? Bukannya lo nyari tempat kemang? Gue saat itu gimana ya? Ini ngabur nih. Bukannya gue nyari tempat camp. Padahal kan gue otomatis salah jalan bang. Langsung lah Ambon itu bikin tenda bang. Lo lewat mana bang? Bukannya lo itu ke arah Pasar Watu. Pasar Watu ini di atasnya pos 3 Pasar Setan. Nah itu mulai ada keganjilan bang saat itu. Dan waktu 5:30. Jadi gue sampai di Pestan itu jam 5, ngobrol sama Ambon setengah jam, 5:30 masuk bangun ke dalam tenda. Tenangin diri. Nah, sampai lebih dalam tenda. Sekitar berarti dari 5:30 ke jam 6. Ambon tiba-tiba bilang, "Bang, tutup. Gue tutup langsung. Seret. Apaan sih, Bon? Tutup. Sampai akhirnya kedua kalinya, please buka dikit ya. Biar rokok lo tuh sampai keluar kasihan, dia lagi istirahat dikit aja bang, aja. Seperti biasa Ambon itu tidak mengingat kejadian saat itu, seperti tidak ada terjadi masalah apa-apa. Untuk kedua kalinya Ambon tuh sambil bilang kayak gitu lagi, tutup lagi. Apaan sih bang? Dia mati merokok. Astagfirullahaladzim, ada yang gak beres bang. Barulah gue ngeluarin yang di tas kecil gue. Ini bang, maksudnya gitu ya. Gue tadi ketemu sama kakek berusia 121 tahun, lagi nyari kayu. Isi dari kresek ini adalah ubi sama singkong, makan bang. Itu waktu itu kaget banget. Serius loh yang dapat dari kakek itu. Serius bang. Nah ketika gue bilang serius itu seperti layaknya dia tuh kayak akan pajak kakek itu bang. Dimakan sama Ambon tapi dikit. Itu sekitar jam 10 malam. Dan di sela-sela jam 10 malam, antara jam 10 malam sampai jam 11, ada suara seperti dem sampai 3 kali. Semakin kenceng dan semakin kayak banyak gamelan tuh. Dia baca sholawat dan lain sebagainya, baca surat yang lo bisa. Iya bang. Tapi dari mimik mukanya, dari raut wajahnya itu penuh dengan ketakutan. Ketika suara gamelan itu menghilang, gue untuk tidur nih bang, rebahan aja. Tiba-tiba nih suara, Bon, kemana lo? Kencing bang, jangan jauh-jauh. Ketika udah nggak ada Ambon yang gue rasa ya saat itu punggung gue nih bang ya. Jadi itu seperti kayak orang ada yang nyenggol. Udah Bon, udah bang.
tiba-tiba di belakang tenda itu seperti suara wuh. Apa itu? Jadi suaranya itu seperti pohon tumbang banyak. Gue bilang sama Bon, langsung bangun kan itu. Bon, suara apaan Bon? Pohon bang. Nah, gue kan dari bawah itu bang. Gue tuh nggak ada namanya pohon gede di Sumbing itu. Di pos pasar setan nggak ada nama pohon gede. Itu hilang semua dan tandus. Bon, di belakang itu nggak ada pohon gede. Pohon kecil yang tadi lo ngangkat webbing doang. Selebihnya gue kan dari bawah, nggak ada pohon gede, ranting kecil semua bang. Pohon dahan kecil semua, dan itu pendek-pendek. Sekitar jam 3:30, alam tuh bunyi semua bang. Bebarengan, gue bangun dong. Lah, ini mulai kejanggalan. Gue ngerasa itu ada kejanggalan yang luar biasa. Karena kenapa? Ya tadi mati ya. Terus pas gue bangun itu, setiap sudut tuh ada senter. Headlamp kita nyala semua tuh. Nyala ke arah atas bang ya. Dari headlamp kita berempat. Pojok satu, tengah, headlamp sama di terasnya. Dan ketika gue bangun, Ambon tuh seperti Ambon tuh narik-narik ya. Semalam tuh ada yang samit bang. Jam berapa Bun? Aduh, lo kan ada tengah tidur. Gue jagain lo orang. Nah, jam 1:30 itu ada pendaki cewek mampir ke tenda gue. Depan gue ngobrol, kasih singkong sama ubi satu. Jadi 2 tuh, singkong 1, ubi 1. Ini mbak, buat naik kemarin ganjel. Sendirian? Iya sendirian. Pakai topi rimba, rambutnya terurai. Pakai celana ini, pakai ini, detail banget. Berarti kan saking lamanya dia berinteraksi, saking lamanya dia menatap pendaki itu, sampai ya tadi detail banget. Dia pakai jam tangan, dia pakai jaket, pakai sepatu warna ini, celana warna ini, depek warna ini. Yuk kita summit, masakan udah jadi, makan dulu, kita summit yuk. Summit tuh bang, sekitar jam 4:30, jam 4 gue naik. Jalan kita melewati pasar Watu, tapak demi tapak, langkah demi langkah, menit demi menit, sampai akhirnya kita sampai di pelang pasar Watu. Dan itu ada tebingan ya. Pas gue ngelewatin di tebingan, sebelah kirinya itu jurang. Gue langsung lihat sebelah kiri itu pendaki cek warnanya ini, topi rimba ini. Akhirnya kan gue bilang, Mbak, mau naik, mau muncak? Dia diem. Jadi keadaannya kayak gini. Di sisi jalur yang mau arah jurang itu, temannya mana Mbak? Sendirian. Gue pengen samperin, gue raih tuh baunya, langsung tarik sama amunya kan. Udah balik sama bang, istighfar bang. Lo ngawur istighfar bang. Amun sambil nangis bang. Gue ingat banget saat kejadian saat itu, penagihan gue itu kagak ada. Gue tidak menjelaskan bahwa gue ngeliat pendaki itu, pendaki yang Wonosobo 5 orang itu kemana ya? Loh iya, itu baru ingat semua tuh bang. Apa dia ngakam di atas? Kan kagak ada pendaki, cuma kecuali tenda kita doang. Oh iya bener juga. Lo ngeliat gak pas kita sambil? Ya tenda dia gak? Kagak ada bang, gue gak ngeliat. Di pasar setan kan kita cuma sendirian tenda, gak ada rombongan pendaki lagi. Nah pas ketika gue buka kresek hitam yang isinya ubi masing itu, ternyata tuh pembalut 2 piece dan keadaannya masih baru. Dan kita ketika naik gunung Sumbing saat itu nggak ada yang nama bawa kresek itu. Kita bawanya kresek juga, tapi transparan warna putih. Jadi nggak mungkin ketukar tuh. Nggak mungkin ketukar. Yuk turun lah. Arif kencing di yang gue lihat lagi itu cewek, dia kencing. Yang gue nggak inginin tuh terjadi. Pas turun dari Arif selepas kencing di dekat pasar Watu yang tebing gede itu, dia mengalami drop. Tiba-tiba itu ya apa ya, yang pembalut itu ya di tas kecil gue kan, netes di tas kecil gue sampai mengenai baju gue. Itu bener anjir banget bang, anjir. Ini kan nggak mungkin bang, kresek plastik yang tahan air nggak mungkin rembes. Betul. Dan dia sebelum kerembes baju gue harusnya rembes ke diketahan dulu sama tas kecil itu. Dan tas kecil itu waterproof, kan nggak mungkin, itu nggak mungkin. Itulah gue baru keingetan, apa
apakah ini yang dibilang kakek yang berusia 121 tahun itu yang nyampein ke gua? Bawa turun lagi ya mas? Mungkin ini mas kakek itu. Hasilnya kita bergerak turun, packingan ransel itu deh ke packing, kita turun. Dan benar, itu jalur turun dari pos 3 ke pos 2 itu gue nggak lewatin. Gue bener-bener nggak lewatin tuh jalur. Gue nggak ketemu nama jalur engkol-engkolan. Gue nggak ketemu. Nah, selang setengah jam dari meninggalkan pos 3 menuju ke pos 2, si engko ini seperti kakinya itu sakit. Dan dia sekitar 3 meter dari jalur, dia nemuin tuh kayu. Akan tapi kayaknya menurut gue aneh. Karena kenapa? Baunya kecil, atasnya panjang, dan itu rapi. Dan di bagian atas itu seperti ada pegangan. Seketika gue ingat kakek-kakek itu bahwa di pikulan yang bambunya itu terselip tongkat yang gue lihat saat engkau ngerai tongkat. Ya Allah, apa ini sama ya? Gue jalan, dia cepet tuh tiba-tiba tuh. Nah, ini yang mulai aneh. Yang tadi dia sakit-sakitan, tiba-tiba pakai tongkat atau kayu itu cepet. Nah, sampai akhirnya sekitar sebelum ke pos 2, sekitar beberapa menit, itu ada 2 jalur pecahan. Dan tongkat yang gue lihat yang dipakai sama kakek-kakek itu melintang di salah satu jalur. Jadi seakan-akan jalur itu tutup semua. Kanan, kiri, nancep kayak gini. Mungkin kebayang kan, nancep di tengah jalur itu. Seakan-akan tuh gue suruh ke arah kanan. Nah, tapi saat itu gue kalau gue kanan, gue nanti ketemu lagi yang tadi nih. Takutnya gue harus ambil kiri, gue angkat tongkat. Ini sampai kayak kita sampai di pos 1. Dan di pos 1 itu ada Kang Ojek, nggak tahu, padahal itu hari biasa bang, nggak tahu kenapa ada Kang Ojek pas 2. Jadi yang satunya itu engkau, nah satunya itu Arif, karena posisi dia capek. Gue itu jalan, gue bilang ke Kang Ojek itu, mas, kalau udah nyampe di base camp, jemput lagi ya saya. Itu nggak jemput bang, jadi gue di pos 1 itu, itu nunggu ojek itu jam 1 jam lamanya, sekitar jam 5:30, sampai akhirnya gue sampai di base camp. Dan gue bilang ke base camp, pak, teman saya tadi kesini naik apa ya? Jalan kaki mas. Ini ini nggak masuk akal. Maksudnya kenapa? Gue bener-bener ngeliat tukang ojek itu, gue bener-bener komunikasi sama tukang ojek itu, gue bener dengar suara motor itu, katanya hari pemangku itu bisa sampai di base camp tanpa menggunakan jasa ojek. Gue langsung melakukan pertanyaan ke Ambon, Bon, lo semalam lihat apa? Sampai lo histeris, tutup. Yang pertama kali gue nyuruh lo tutup, itu bayangan hitam gede kayak mau masuk ke dalam pena kita. Makanya gue bilang tutup. Yang kedua Bon, yang ketika lo nyuruh gue buka setengah tenda, dia diem seperti apa ya, takut gitu bang untuk nyeritain hal itu. Bang, gue ngeliat sosok jalannya kayak. Dan yang ketiga, tangan tapi 4. Dan gue tanya lagi ke kamu, lo nggak tidur kenapa? Gitu kan? Gue pengen jagain lo orang bang. Soalnya dari pertama lo nyasar, itu udah nggak beres. Ketika sampai di jalur engkolan yang gue liat lo di belakang, ternyata lo di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, itu udah nggak beres. Dan lo ingat nggak suara pertama kali gong itu bunyi? Deng, 3. Depan tenda kita agak sekitar 3 gamelan. Sampai hari ini pasar Watu seperti banyak tuh. Gue tanya lagi si Ambon, lo ngapain pas gue bangun nari-nari? Musiknya enak bang. Musik apaan bang? Layaknya seperti adat Jawa. Makanya dia ikut nari. Lagi bang, lo pas malam lo bilang bahwa ada pendaki yang mampir, cewek. Yang lo sebutin itu gue lihat di area pasar Watu. Pakaiannya ini, makanya gue pengen samperin bang, pengen gue ajak bareng. Saat itu gue tanya lagi ke si engkau, kok lo tau gak tongkat yang lo pakai, kayu yang lo pakai, itu gue ngeliat pas gue nyasar ketemu sama kakek dengan berusia 121 tahun itu. Dia mengaku nyenduk. Serius bang, serius. Dan lo, tongkat lo kenapa di jalanan tuh lo ngelintangin? Maksudnya apaan kok? Bang, gue naruh tongkat itu
gue di pinggir jalur bang. Kok penglihatan gue enggak, orang gue ambil, gue coba liatin lagi beneran itu melintang dan bagian bawah tongkat itu tertangkap di tanah, jadi kayak portal tuh. Dan gue bilang ke si Arif, kenapa? Gue bilang lo jangan kencing di yang gue ngeliat sosok itu, yang sosok seperti pendaki. Yaitu ketika gue mengatakan itu, gue itu kayak seakan-akan bebayang ngeliat atau mengingat kejadian semalam. Jadi ketika gue turun tuh kayak ada bayangan lagi kayak gitu. Makanya lo jangan kencing gitu karena lo tuh mencingin dia. Iya. Gitu loh. Itu terbuka semua bang. Udahlah kita bermalam dulu di base camp. Ubi sama Singo tuh ketika kita packing nggak ada sama sekali kan. Itu berganti jadi pembalu. Keadaannya masih baru. Dan lo pengen tahu gak bang? Ketika gue ketemu sama kakek itu bilang apa? Tolong bawa turun. Atau mungkin sosok pendaki cewek itu mungkin katakanlah hilang atau meninggal ya karena mungkin lagi high terus buang sembarangan, mungkin aja. Dan saat itu pihak basecamp menjelaskan bahwa kita semalam itu di malam Jumat Kliwon. Dan menurut konon katanya, mitosnya di malam Jumat Kliwon itu makhluk-makhluk seperti itu lagi sedang kumpul di pasar setan untuk menggelar suatu acara. Mungkin seperti itu aja sih Bang Jo, pengalaman gue di Gunung Sumbi.